Halo guys, sekarang nih lagi ada fenomena ya, di bulan Mei lah ya, bulan Mei ini lagi ada fenomena yang luar biasa di mana katanya nih ya, AR sampai membuat tidak pakai basa-basi lagi, nggak ada SP2DK, tiba-tiba telepon WP, kemudian suruh WP bayar, kemudian dibuatkan e-billing bahkan, dibikinin e-billing, tidak ada SP2DK, nggak ada edukasi lebih lanjut, suruh lu bayar, dan kalau lu nggak bayar akan diancam pemeriksaan. Ini gue nggak tahu deh, teman-teman mengalami nggak? Apakah Anda ada mengalami ini? Tapi ada beberapa orang yang curhat ke gua dan mengalami hal ini ya. Ini adalah sebuah dilema yang luar biasa teman-teman ya, karena negara kita ini lagi kekurangan duit. Memang fakta ya seperti itu, dan penerimaan pajak kita lagi turun nih. Karena tahun lalu kita all time high seperti biasa ya, kita all time high terus, tiba-tiba tahun ini turun nih penerimaan pajak kita, sehingga kelabakan semua nih. Karena semua orang optimis awalnya kan, semua orang optimis nih, termasuk Sri Mulyani optimis, tiba-tiba pendapatan pajak turun gitu, dan dia bingung, "Kenapa turun? Kenapa?" Akhirnya AR yang jadi korbannya, AR yang mesti ngancam-ngancam si wajib pajak, AR yang mesti, mengintimidasi wajib pajak, "Kalau lu nggak bayar, gua pemeriksaan nih ya." Akhirnya orang ketakutan kan, karena orang ketakutan, ya udah deh bayar aja deh, gitu kan, daripada naik pemeriksaan, gitu. Nah, pertanyaannya adalah, bolehkah AR suruh orang bayar tanpa SP2DK, bahkan bisa ada BA loh, ada berita acara loh, katanya ini kata orang ya, gua nggak tahu benar apa enggak, bisa ada berita acara tanpa ada SP2DK, tanpa ada pemeriksaan. Pokoknya intinya lu diyakinkan, pokoknya kalau lu bayar, oke, gitu aja, intinya gitu deh. Kalau lu bayar beres, lu mau BA apa, gua kasih BA, lu mau apa, gua kasih, gitu ya. Dan nggak ada edukasi lebih lanjut, nggak ada tuh yang namanya pembetulan SPT lah, udah nggak perlu ya, udah nggak perlu zaman sekarang ya, bulan Mei ini ketika orang disuruh bayar, setelah dibayar udah ditinggalin aja begitu aja, ditinggalin, orang bingung, orang bengong gitu suruh bayar, udah gitu aja. Nggak ada edukasi, nggak ada tata caranya, nggak disuruh pembetulan, udah karena fokusnya cuma satu, yaitu duit, gitu ya. Ini Sri Mulyani, mohon maaf Ibu ya, lu mengkorbankan banyak sekali AR, gitu ya, AR yang orang biasa-biasa aja, orang normal jadi oknum gara-gara lu, Bu. Mohon maaf nih Ibu Sri Mulyani ya, gitu. Jadi semuanya lagi hektik sekarang, lagi kacau sekarang di level bawah ya, di level akar paling bawah ini, masyarakat sampai diancam seperti itu. Nah, sekarang gue mau kasih tanggapan khusus mengenai ini, bolehkah orang, AR bikin BA, berita acara tanpa SP2DK dahulu? Jawaban gue gini ya, ada 2 kemungkinan Bos, ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, itu sebenarnya ada SP2DK, cuman dia malas kirim ke lu, atau dia sudah kirim tapi lu nggak nyampe, mungkin rumah lu nggak ada orang, atau dia sudah kirim tapi kempos dan sebagainya. Intinya kemungkinan ada SP2DK, makanya bisa bikin BA, ya. Kemungkinan kedua adalah tidak ada SP2DK, kan gitu simpel ya. Kemungkinan kedua tidak ada SP2DK. Jadi BA ini dibuat hanya dalam rangka ya bumbu-bumbu aja untuk menyenangkan wajib pajak gitu ya, supaya lu happy ada BA gitu ya. Padahal teman-teman ingat ya, BA bukanlah tanda atau surat jaminan bahwa lu tidak akan diperiksa, bukan ya. BA bukanlah tanda bahwa lu tidak akan kena masalah lebih lanjut, nggak ada hubungan sama sekali Bos, ya. BA ya BA gitu, BA itu berita acara atas pertemuan atau atas pemberian keterangan dan sebagainya. Tetapi bukan jaminan bahwa lu akan bebas dari masalah pajak, gitu ya. Nah, jadi sekarang tren lagi berubah nih teman-teman ya, di bulan Mei ini tren lagi berubah, AR sudah segitu galaknya, udah nggak ada basa-basi, nggak ada edukasi, langsung dihantam suruh bayar, kalau kalau lu bayar ya bagus gitu ya, dan nggak ada edukasi lebih lanjut, dia move on ke target berikutnya. Dan setelah lu bayar, nggak ada edukasi. Apakah perlu pembetulan? Sampai tadi pagi loh ada orang nanya gua, "Bu, gua perlu pembetulan," Pak Awan gitu ya, "Gua perlu pembetulan nggak sih?" Lah gua bilang, "Perlu dong pembetulan." Loh, tapi AR gua nggak suruh, dia bilang. "AR sudah suruh bayar, sudah bikin e-billing, sudah gua bayar, tapi gua nggak disuruh pembetulan." Ya 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 udah gitu, gue bilang, ya itu AR memang, fokus dia mau cari duit gitu, bukan mau edukasi masyarakat. Ya udah lu tetap pembetulan seperti biasa gitu ya, kan kita wajib pajak gitu ya, gitu, nggak usah nunggu disuruh-suruh pembetulan gitu. Jadi ini sesuatu kondisi yang sangat ironis teman-teman, di mana negara sedang kekurangan dana, butuh dana, dan akhirnya masyarakat level menengah dan ke bawah yang digencet gitu ya. Eee, Cuman kembali lagi sih, kita mesti, ya gimana ya istilahnya ya, kita mesti, mmm, mentoleransi. Ini kan negara musyawarah mufakat. Negara kita kan negara yang penuh dengan toleransi ya. Ya udah lu toleransi aja gitu. Intinya gini, kalau lu merasa emang diri lu bersalah, toh sekarang lu diancam atau disuruh bayar oleh si oknum gitu ya,
Selama lu masih merasa angka ini masih bisa lu toleransi, bukan pemerasan gitu ya, ya udahlah lu bayar aja, gitu Bos ya, bayar aja. Anggaplah ini nyumbang buat negara, nyumbang buat IKN, nyumbang buat makan siang gratis dan sebagainya gitu ya. Udahlah, lepaskan uang itu, anggap aja lu buang sial dan lu lepaskan, kasih pajak ke negara, gitu ya. Tetapi kalau lu merasa nilai pajaknya terlalu tinggi, ketemu si oknum yang brengsek, yang mungkin kasih, apa namanya, hitungan pajak yang nggak masuk akal, udah gitu terlalu tinggi, ya udah lu terpaksa lawan, teman-teman ya. Terpaksa lawan, tentu saja ada konsekuensi dari melawan ya. Konsekuensinya adalah bisa kena sanksi, bisa kena bunga yang lebih tinggi lagi, gitu. Tetapi kan kalau lu merasa lu bener, masa lu mau diperas terus sama orang? Gitu dong teman-teman ya. Kalau zaman dulu, zaman Soeharto ya kita dipres, kita diam-diam aja. Kalau sekarang kan enggak ya, mohon maaf nih Pak Soeharto ya. Kalau sekarang kan kita di zaman demokrasi yang ya begitulah teman-teman, tetapi demokrasi kita tuh masih jalan, masih ada tahapan-tahapan upaya hukum yang bisa kita lakukan kalau kita mau ngelawan oknum gitu teman-teman ya. Nah itu deh intinya teman-teman ya, intinya BA itu apakah bisa dibuat tanpa ada SP2DK? Ya kemungkinan besar sudah ada SP2DK, cuma lu nggak kasih tahu, tetapi even tanpa ada SP2DK pun sebenarnya menurut gua nggak ada masalah. Dia mau bikin BA, itu supaya menenangkan hati si wajib pajak gitu ya. Intinya kan lu sudah bayar, gitu ya. Nah, dan kita terus terang merasa sangat ironis dengan cara-cara seperti ini, cara-cara mengejar uang dan uang dan uang ya, tanpa ada edukasi lebih lanjut, tanpa ada pembinaan lebih lanjut ya. Akhirnya orang tuh bayar oke, bayar, jangka pendeknya dapat, tetapi orang jadi merasa antipati, orang jadi merasa, "Aduh, gue diperas nih, gue kok diginiin ya gue ya sama si oknum," gitu. Akhirnya orang jadi nggak mau bayar pajak gitu loh. Akhirnya jangka panjangnya nggak dapat, gitu. Tetapi jangka panjang yang nggak dapat ini tertutupi oleh korteks yang lebih canggih gitu. Jadi ya kejar-kejaran deh gitu. Cuman ya akibatnya gitu, persepsi masyarakat terhadap terhadap petugas pajak semakin buruk dan semakin buruk gitu. Dan apakah Sri Mulyani peduli dengan hal seperti ini? Gua rasa lu jawab sendiri teman-teman ya. Oke, sampai jumpa teman-teman.